Nah, sebenarnya dari kemarin tuh Ata udah bilang kamu tuh jangan diet terlalu ini dulu deh. Ntar kamu pasti, karena orang banyak bilang kayak, Rel, ntar lu kalau udah kurus, lu pasti malas hamil lagi. Karena kan udah ngerasa, gue udah cakep banget, gue gak mau gendut lagi. Yang protes bentuk badan siapa? Iya, orang Ata udah cinta lahir batin kok. Apa? Ata cinta lahir batin. Oh, iya. Jangan kita kan sebagai wanita tuh ya, jangan sampai suaminya komenin dulu, kita harus sadar diri dulu gitu loh. Jadi sebelum dia minta, gue udah kurus nih gitu. Kalau kata Nia Ramadhani, invest di badan, bukan di baju. Pakai baju yang murah-murah kelihatan bagus, kalau kita invest di badannya gini bagus. Oh gitu. Tapi emang Ata suka komplain enggak kan? Enggak, dia malah sekarang tiba-tiba kalau lagi ini, ih kamu sekarang udah kurus banget, sayang udah jangan diet-diet lagi. Enggak, aku mau lebih kurus lagi aku. Yeah. Let me do that. Aurel Hermansyah menceritakan reaksi suaminya, Atta Halilintar, saat mengetahui bahwa dirinya berhasil menurunkan berat badan 15 kg. Lutunya, Atta justru meminta Aurel untuk berhenti menjalani program diet. Beda dari itu, Aurel Hermansyah justru mengaku belum puas dengan penampilan. Oleh sebab itu ia ingin melanjutkan dietnya hingga turun lagi sebanyak 6 kg. Ibu dua anak itu menargetkan akan selesai menjalani program diet pada November mendatang. Tak mau usaha dietnya gagal dan berujung pada kehamilan anak ketiga, Aurel Hermansyah memutuskan untuk memakai alat kontrasepsi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah tak terasa waktu terus berjalan. Hari ini 14 September 2024. Nanti malam saya akan berangkat ke Mesir. 2 minggu sebelumnya anak-anak sudah menyusul, sudah berangkat ke Mesir karena mereka sudah masuk sekolah. Alhamdulillah untuk Maryam, Khadijah, Ibrahim mereka sudah bersekolah. Maryam juga sudah diterima di sekolah Azhar, di SD-nya. Saya bersyukur sekali karena untuk masuk ke sekolah itu ujiannya cukup berat ya. Dimana ujiannya itu ada tidak hanya Quran, tapi ada ujian bahasa Inggris, ada ujian bahasa Arab, matematika, tes lisannya juga lisan dengan 2 bahasa tersebut. Saya cukup khawatir pada saat itu ketika anak-anak ujian. Saya pikir anak-anak diturunkan saja kelasnya supaya lebih mudah, tapi ternyata untuk Maryam tetap di levelnya alhamdulillah karena dia berhasil melewati ujian-ujiannya. Jadi saya bersyukur pada Allah anak-anak bisa sekolah dan sekarang sudah berangkat sekolah mereka ditemani oleh bapaknya ya. Dan untuk saya pribadi saya menyusul 2 minggu kemudian, yaitu hari ini disebabkan karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Termasuk di bulan September ini di pesantren kami ini banyak sekali sudah Quran, jadi saya harus datangi. Kemudian saya melakukan berbagai macam kerjasama dengan berbagai macam kampus, MOU kampus untuk memberikan beasiswa dengan untuk anak-anak penghafal Quran. Jadi banyak pekerjaan, termasuk beberapa bisnis yang harus diselesaikan, sehingga saya menunda kepergian. Tapi alhamdulillah hari ini, malam ini, saya akan berangkat ke Mesir. Dan di Mesir nanti memang alhamdulillah saya juga sudah keterima di jurusan Usuluddin di Universitas Al-Azhar Mesir, sehingga tahun ini sudah menjadi pelajar lagi untuk melanjutkan kuliah. Adapun untuk Sulaiman, anak yang paling kecil, saat ini usianya 4 tahun, masih TK, memang tidak kami bawa dulu ke Mesir karena Sulaiman masih harus menyelesaikan terapi bicaranya. Jadi kita bergantian, ketika saya pulang ke Mesir, ya suami akan datang ke Indonesia. Jadi bergantian terus-menerus. Dalam sebulan atau 2 bulan kami akan saling bergantian satu sama lain. Seperti itu. Sulaiman insya Allah akan kami bawa ketika bahasa Indonesia sudah lebih bagus dan menyelesaikan terapi bicaranya insya Allah untuk melanjutkan sekolahnya di Mesir insya Allah. Auki Setiana Dewi akhirnya berangkat ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar. Sayangnya, anak bungsu Auki yakni Sulaiman akan tetap berada di Indonesia bersama suaminya, Ori Fitrio. Diketahui, Auki akan menetap di Mesir bersama ketiga buah hatinya dan juga sang ibunda. Meski berat harus berpisah dengan suami dan anaknya, Auki Setiana Dewi merelakannya karena memikirkan kondisi kesehatan Sulaiman. Auki pun sedikit merasa lega karena meninggalkan Sulaiman dengan kondisinya yang berangsur membaik. Sulaiman diketahui mengidap penyakit langka Prader-Willi Syndrome. Meski Sulaiman kini tak perlu bolak-balik ke rumah sakit karena kondisinya yang membaik, Auki menjelaskan bahwa saat ini anak bungsunya masih harus menjalani terapi wicara. Hal itulah yang membuat Auki memutuskan tak mengajak Sulaiman ke Mesir. Sebab,
Oke harus memastikan dulu keberadaan terapi wicara dengan bahasa Indonesia di Mesir sebelum membolang Sulaiman tinggal di sana. Apalagi, Oke ingin putranya bisa lancar berbahasa Indonesia. Sebagai ibu, Oke mengaku akan mengusahakan agar mereka bisa bertemu secara rutin minimal 1 kali dalam kurun waktu maksimal 2 bulan, entah dirinya dan ketiga anaknya yang akan ke Indonesia atau sebaliknya, suaminya dan Sulaiman yang berangkat ke Mesir.